Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Ryan Praspat. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok ujian tengah semester dengan prodi manajemen mata kuliah kewirausahaan di ruang 11. Dari produk kami ada produk properti untuk perencanaan produk kewirausahaan. Anggota kelompok kami yaitu bernama Raja Rehan Falvi Aspat dengan NPM 213402516313 dan Iqbar Radin Katama 213402516464 dan Muhammad Raihan Almi Safero dengan NPM 113402516171. Pembagian tugas usaha yaitu di Raja Rehan Falvi Aspat ada bagian keuangan dan promosi, di Iqbar Radin Katama di bagian administrasi dan produksi, di Muhammad Raihan Almi Safero bagian promosi dan produksi. Nah, ini dia sekilas dari produk yang kita usahakan, yaitu properti seperti membuat kos-kosan. Terima kasih. Alasan kami memilih produk ini ialah yang pertama, sistem penjualan yang mudah, yang kedua, desain interior yang unik, yang ketiga, keuntungan yang berlipat. Hal unik dalam produk yang pertama, properti memiliki kenaikan harga lebih besar dibanding emas. Ini yang membuat unik dalam produk usaha ini. Dan yang kedua, termasuk dalam aset berharga. Yang ketiga, dalam produk properti tidak pernah turun dan tidak mudah terkena inflasi. Yang keempat, keunikan dalam properti juga bentuk fisik tidak bisa dicuri. Selanjutnya itu hasil wawancara. Pemilik kos Makarios ini sudah menjalankan usaha kos-kosannya dari tahun 2018. Kos ini menjadi salah satu kos terbaik yang banyak karyawan atau karyawati tempati. Banyak dari kalangan orang-orang kantor memilih untuk kos berlama-lama di sini karena merasa nyaman, aman, dan bersih. Lokasi kos ini juga sangat strategis, akses transportasi mudah, dan banyak penjual makanan. Kos Makarios ini sudah memiliki 3 kos Makarios. Yang pertama berada di Cikoko, yang kedua juga berada di daerah Cikoko, tidak jauh dari kos Makarios yang pertama, dan yang ketiga berada di daerah Pengadegan Selatan, dekat dengan komplek daerah Kalibata. Fasilitas dari kos ini free wifi, AC, kamar mandi dalam, kloset duduk, tempat tidur, lemari, meja kursi, dan ada dapur yang sangat lengkap. Kos ini sangat nyaman, dan itulah alasannya banyak orang ingin tinggal berlama-lama di sini. Masalah dari usaha ini banyak memerlukan lahan untuk parkir dan harus memilih lokasi yang strategis agar banyak pihak yang bisa tinggal di sini. Lalu jika pandemi banyak orang yang lebih memilih tinggal di rumah masing-masing daripada ngekos. Berikutnya itu analisis perbandingan mengenai produk usaha sejenis. Pertama, pertumbuhan yang kuat ini terjadi karena ekspansi perekonomian Indonesia yang subur. Meskipun pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2012 lebih 6,2% di bawah puncak pertumbuhan pasca krisis finansial Asia di 2011 lebih 6,5%. Kebanyakan analisis memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali berakselerasi setelah 2013. Pandangan yang kemudian terbukti sangat tidak akurat. Kedua, komposisi demografi Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor properti. Indonesia memiliki populasi yang besar, kira-kira 250 juta orang pada tahun 2015, yang menjadi semakin makmur, direfleksikan oleh segmen kelas menengah Indonesia yang berkembang cepat. Terlebih lagi, sejalan dengan tren global, Indonesia telah mengalami proses urbanisasi atau yang cepat. Pada saat ini, lebih dari 50% penduduk Indonesia bertempat tinggal di wilayah perkotaan. Beberapa tahun yang lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan bahwa pada tahun 2050, 2/3 dari penduduk Indonesia diprediksi akan bertempat tinggal di wilayah perkotaan. Ketiga, pasar properti Indonesia naik tajam karena rendahnya tingkat suku bunga Bank Sentral antara Februari 2012 sampai pertengahan 2013. Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuannya
atau BI rate pada 5,75%. Kebijakan suku bunga terendah dalam sejarah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini, bank-bank komersial Indonesia mengalami kenaikan pinjaman hipotek yang signifikan. Pada Mei 2013, sekitar 46% dari total kredit bank dialokasikan untuk pinjaman hipotek konsumen.